Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita nggak akan membahas tentang reptil, melainkan hewan yang pernah kalian buat mainan waktu kecil dulu, yang sering dijual di depan SD, satu server dengan ayam yang diwarnai juga. Di video kali ini kita akan membahas kelomang, atau bahasa daerahnya itu umang-umang. Tapi orang daerah saya itu lebih akrab menyebut hewan ini tuh keong, meskipun penyebutan ini tuh merujuk pada siput-siputan kayak bekecot, keong emas, dan sejenisnya. Kelomang itu lebih ke krustasea, jadi masih memiliki hubungan dengan kepiting, udang, dan beberapa dekapoda lain. Dan dalam bahasa Inggris, hewan ini tuh disebut hermit crab atau kepiting petapa, meskipun kekerabatannya itu lebih dekat ke udang-udangan kayak lobster. Jadi kelomang ini terbagi ke dalam dua tipe yang berbeda ya. Yang pertama itu kelomang darat yang kita bahas di video kali ini, dan yang kedua kelomang air atau kelomang laut. Dan kelomang air ini sendiri terbagi ke dalam dua tipe juga. Yang pertama itu full aquatic, dia itu full berada di dalam air. Dan yang kedua semi aquatic, jadi kadang-kadang dia itu saat malam itu naik ke daratan untuk mencari makan. Ini yang semi akuatik. Kalian pasti pernah memainkan hewan ini saat masih kecil kan? Hewannya sering kalian adu, sering kalian buat balapan, sering dibanting juga, mati buah. Ya, sangat psikopat sekali lah masa kecil kalian itu. Namanya juga anak kecil ya. Jadi bodoh amat lah dengan nilai eksotis suatu makhluk. Video ini akan saya bagi ke dalam 3 part. Yang pertama itu tentang mengenal si kelomang ini, yang kedua jenis-jenisnya, yang ketiga ini kenapa kelomang yang kalian pelihara itu sering mati. Kalau penjelasan ini digabung ke dalam satu video, maka video ini mungkin akan memiliki durasi yang benar-benar panjang. Kalau kalian sudah lihat yang part 1 ini, kalian loncat di part yang kedua, linknya udah ada di deskripsi. Jadi kelomang merupakan kelompok hewan yang berasal dari filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Terus untuk kelasnya Melacostraca, ordo Decapoda, dan famili Coenobitidae. Nah, jadi kelomang darat yang kita bahas ini berasal dari famili Coenobitidae. Jadi yang lain kayak Deogonidae, terus Paraginidae, dan yang lain-lain seterusnya, itu mereka itu dikelompokkan ke dalam kelomang air. Jadi sebenarnya kelomang air di Indonesia ini ada banyak tipenya ya, dan spesiesnya. Dan mereka sendiri jarang banget dibahas di beberapa forum edukasi tentang kelomang. Dan di Indonesia sendiri, website yang membahas tentang kelomang air hampir nggak ada. Yang adanya itu di website luar, itu pun jenisnya itu beda-beda. Padahal di Indonesia sendiri ada sekitar ratusan jenis kelomang air. Tapi yang kebanyakan yang dibahas itu kelomang daratnya. Nggak seberapa dipandang ya, kalau untuk di Indonesia. Jadi artikelnya itu sedikit dan nggak jarang ya harus main ke website luar ataupun forum luar untuk tahu dari jenis apa kelomang air ini. Secara struktur tubuh atau struktur badan, dia ini mirip banget dengan udang lah. Kalian bisa lihat sendiri. Sama seperti dekapoda umumnya, jadi si kelomang ini tubuhnya itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu kepala, jadi di sini letak mata dan antenanya. Nah, dan bagian tubuh tengahnya ini disebut cephalothorax. Jadi bagian tubuh tengahnya ini letak kaki dan capitnya. Dan bagian terakhir ini perutnya atau abdomen. Jadi bagian ini tuh terletak di bagian belakang dan sangat-sangat lunak, dan di sini letak organ pencernaan mereka dengan ujung yang mirip seperti penghisap. Ujung ini tuh berfungsi untuk mencengkram cangkang agar dia ini bisa membawa cangkangnya dengan leluasa. Kelomang ini memiliki sekitar 10 kaki, jadi kaki yang depan 2 kakinya itu capit. Jadi berfungsi untuk dia itu menyerang musuh, mengais makanan, sekaligus dia itu untuk menutup bagian cangkangnya. Jadi yang depan buat ngais makanan, yang 4 tengah buat dia itu berjalan, 2 terakhir itu digunakan untuk keluar masuk cangkang. Jadi bisa untuk manuver keluar masuk cangkang, dan yang paling terakhir digunakan untuk membersihkan cangkang. Jadi untuk mengeluarkan kotoran dari cangkang tersebut. Dalam bahasa Inggris hewan itu disebut kepiting petapa, padahal kekerabatannya itu lebih ke udang-udangan kayak lobster. Kepiting itu berjalan nyamping. Jadi kepiting itu meskipun dia itu tipe perenang, dia itu nggak bisa berjalan ke depan, dia itu berjalannya itu nyamping. Tapi kalau kelomang, dia maju bisa, mundur juga bisa, manuver kanan kiri juga bisa, lebih leluasa lah untuk bergerak. Beda dengan kepiting. Si kelomang itu bener dia itu memiliki cangkang, tapi cangkangnya itu hasil sisa dari bekecot yang sudah mati atau siput yang sudah mati, biasanya seperti itu. Dan cangkang ini mereka itu tidak tumbuh mengikuti ukuran si kelomang. Jadi
Ketika kelomang ini besar, dia itu akan berganti cangkang, dan ketika cangkangnya itu merasa tidak nyaman untuk dipakai, dia juga akan berganti cangkang. Pada awalnya kelomang ini dikira dia itu berganti cangkang itu karena dia itu tumbuh besar dan cangkangnya memang nggak cukup ya, cangkang si bekecot ini. Jadi dia terpaksa untuk mencari cangkang lain. Tapi akhir-akhir ini semua pendapat itu terbantahkan karena si kelomang ini terkadang itu dia itu berganti cangkang itu karena moodnya. Jadi gini, ketika kelomang itu berjalan, terus dia itu ngelihat cangkang temannya lebih bagus, itu terkadang terjadi sebuah perkelahian untuk memperebutkan cangkang tersebut. Jadi kadang si kelomang ini menarik paksa temannya keluar dari cangkang, atau kalau ada dua kelomang yang dia itu menemukan satu cangkang yang bagus, akan terjadi perebutan cangkang di situ, dan kadang salah satu dari keduanya itu mati. Terkadang mereka berganti cangkang itu ya karena mood. Kelomang sendiri lebih suka cangkang yang memiliki ruang yang cukup besar untuk melindungi abdomen atau bagian perutnya. Berbeda dengan krustasea umumnya yang seluruh tubuhnya ini keras. Jadi bagian abdomen atau bagian perutnya kelomang ini, dia itu lunak banget, bahkan lebih mirip kulit. Jadi untuk melindungi bagian abdomen perutnya ini, si kelomang ini butuh banget cangkang. Jadi si kelomang ini sama seperti arachnid, isopod, dan kepiting. Jadi dalam beberapa bulan sekali itu mereka itu akan melepas eksoskeleton di tubuh mereka, alias berganti kulit atau molting. Nah, di saat seperti ini mereka itu biasanya akan menguburkan diri atau mencari tempat yang gelap. Biasanya saat habis molting, kulitnya itu lunak dan itu bisa membuat dia itu mudah diserang oleh predator. Jadi saat proses molting ini biasanya dia itu akan mengubur dirinya atau ke tempat yang sepi dari jenis kelomang lainnya atau predator gitu. Jadi si kelomang ini sebenarnya dia itu hewan omnivora atau pemakan segala. Cenderung lebih menyukai buah-buahan kayak kelapa dan buah-buah yang berada di pantai. Si kelomang itu lebih senang memakan buah-buahan itu. Hmm, dan juga si kelomang ini juga suka memakan bangkai. Jadi sebenarnya kelomang ini pembersih alami pantai. Jadi kadang ada ikan mati terdampar di pantai. Si kelomang ini kadang makan ikan tersebut. Ini juga berlaku untuk kelomang air. Jadi kelomang air pun juga memakan segala. Jadi mereka juga omnivora. Si kelomang ini ternyata dia itu pemanjat ulung. Jadi meskipun si kelomang ini membawa beban cangkang, si kelomang ini ternyata bisa memanjat ke pohon tinggi, memanjat di bebatuan di pinggir pantai, ataupun menggali pasir untuk masuk ke dalam pasir. Kagum banget dengan hewan satu ini karena dia ini mampu beradaptasi dengan sangat baik di lingkungan pantai. Jadi dia ini istilahnya itu penguasa pantainya gitu loh. Hebat banget sih kelomang ini. Kelomang ini bisa memanjat di pepohonan tinggi ataupun merangkak ke bebatuan untuk mengais sisa-sisa makanan atau buah-buahan. Jadi si kelomang ini juga suka banget buah-buahan dan daun muda. Saya juga pernah memberi makan kelomang ini sawi dan gubis, ternyata juga dimakan. Banyak orang yang nggak tahu kalau kelomang ini sebenarnya dia itu memiliki siklus hidup yang sama seperti ulat. Jadi metamorfosis. Jadi saat kecil, si kelomang ini itu memulai hidup dengan bentuk larva di laut, dan si induk kelomang ini seenggaknya itu bisa menghasilkan 1000 butir telur. Jadi banyak banget. Dan 1000 butir telur ini akan si induk lepas di pinggir pantai. Jadi telur-telur ini akan dilepas di pinggir pantai dan anaknya akan menetas dengan bentuk larva. Larvanya si kelomang ini bentuknya itu bener-bener mirip banget dengan udang kalau menurut saya. Jadi bagian abdomennya ini masih terlindungi dan agak berbuku-buku, mirip banget dengan udang. Ujung perutnya itu agak sirip, jadi bener-bener mirip banget dengan udang larvanya si kelomang ini. Nah, ini juga berlaku untuk kelomang air juga. Masa hidup mereka itu dihabiskan dalam bentuk larva itu sekitar beberapa bulan, tergantung jenisnya juga sih. Untuk kelomang darat sendiri, setelah molting ataupun berganti kulit, si larva ini akan naik ke darat dan mulai mengais sisa-sisa cangkang bekecot ataupun siput laut yang udah mati, dan dia akan memakainya untuk pertama bertahan hidup, yang kedua agar dia itu terhindar dari pemangsa, yang ketiga agar dia ini nggak mudah dehidrasi di lingkungan pantai. Si kelomang ini merupakan hewan nokturnal atau aktif saat malam hari. Jadi saat siang sendiri biasanya mereka itu tidur di atas pepohonan. Jadi saya itu pernah melakukan pengamatan di pantai daerah Malang. Jadi kelomang itu tidurnya itu nggak di bebatuan, di atas pohon tinggi tidurnya itu. Bener-bener apa ya?
Jadi hewan ini tuh padahal dengan membawa beban cangkang di belakang punggungnya itu. Dan kadang juga menguburkan dirinya itu di bawah pasir. Jadi kelomang ini juga pandai bersembunyi di dalam pasir juga. Kadang juga bersembunyi di celah-celah bebatuan pantai, di celah-celah karang juga dia itu kadang bersembunyi di situ. Setidaknya tempat yang menghindarkan dia itu dari pemangsa kayak burung-burung atau apa gitu. Tapi menurut saya kelomang ini nggak memiliki predator di alamnya sih. Predatornya ya paling cuma manusia gitu aja. Nah, mereka ini akan aktif saat malam hari dengan mengais sisa-sisa makanan di pinggir pantai, seperti buah-buahan yang jatuh, ataupun bangkai ikan yang hanyut. Tapi kadang kelomang ini juga diketahui memakan kotoran hewan. Jadi dia ini memang tipe pemakan segala ya. Kelomang ini hidup sekitar 40 sampai 50 tahun. Bener-bener masa hidup yang cukup luar biasa sih menurut saya. Hidupnya itu panjang banget, bahkan iguana pun 15 tahun itu udah mentok tua gitu. Jadi kenapa ketika di tangan kita, si kelomang ini masa hidupnya itu paling mentok cuma beberapa hari, paling ya 1 hari langsung mati gitu loh. Mungkin kita akan bahas ini di part ketiganya, tapi kali ini kita akan fokus ke pengenalan si hewan kecil ini. Oke, mungkin untuk itu saja part pertama dari pengenalan kelomang ini. Mohon maaf kalau penjelasan saya agak kurang lengkap ya. Di video kedua saya akan menjelaskan jenis-jenis kelomang darat. Kalian sempat pelihara tapi nggak tahu jenisnya, terus mati, terus dibuang. Padahal kelomang ini termasuk jenis satwa eksotis yang di luar itu banyak banget dipelihara gitu. Nggak ada bedanya dengan tarantula, kalajengking, dan reptil ini. Sama-sama termasuk eksotis pet. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa tonton part 2-nya di deskripsi, linknya udah saya sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.